Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Andika Putra. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan NIM 181132009, mata kuliah Konseling Mikro. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan informasi yang menggunakan rencana pembelajaran untuk SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Franky Andika Putra. Kakak dari Bengkulu Selatan, tepatnya di Kecamatan Seginip. Baik, di sini kakak akan menjelaskan beberapa hal yang terkait tentang cara atau beberapa cara untuk masuk ke perguruan tinggi. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk memulai kegiatan kita pada hari ini untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk sesi ini, kakak beri waktu atau kita mempunyai waktu itu sebanyak 1 jam mata pelajaran atau kurang lebih 1 kali 45 menit. Jadi dimohonkan kepada adik-adik semua untuk menyimak atau mendengarkan kakak secara baik karena kita keterbatasan oleh waktu. Yang pertama itu mengenai cara untuk memilih jurusan kuliah. Adik-adik di sini sudah memasuki kelas 3 SMA atau sama dengan kelas 12 di tepatnya SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, ya kan? Ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama itu memilih jurusan kuliah. Jangan sampai nantinya ketika adik-adik semua ini sudah masuk kuliah namun beranggapan, waduh, jurusan saya salah nih, gimana nih, mau ulang lagi atau mau pindah jurusan. Jangan sampai ya, karena itu merupakan hal-hal yang satu rumit, kedua waktu yang terpakai itu sangat banyak. Oke, yang pertama itu memilih jurusan kuliah. Bagaimana cara memilih jurusan kuliah? Baik, di sini kakak akan menjelaskannya ya. Sebelum memilih jurusan kuliah, kamu perlu memperhatikan persepsi terlebih dahulu. Jangan tanyakan jurusan kuliah ini kepada orang-orang yang tidak mengetahui, namun tanyakan kepada orang-orang yang memang bergelut di sana, ya kan? Yang kedua, pertimbangkan peluang, ya kan? Peluang masa depan untuk jurusan ini, ya kan? Masa depan atau kedepannya jurusan ini seperti apa? Misal, kamu ingin memilih jurusan pariwisata, ya kan? Tentu kamu harus lihat pariwisata di Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu ini seperti apa. Kalau memang kamu meyakini dan kamu beranggapan potensi pariwisata di Kota Bengkulu atau di Indonesia ini cukup maju, ya kan? Dengan beberapa pertimbangan atau analisa yang kamu lakukan, kamu boleh, ya kan, mengambil jurusan itu. Dan juga kamu harus melihat kampus-kampus dengan alumni-alumni yang sudah berjalan, itu mereka terjunnya kemana, itu mereka tamatnya seperti apa. Kamu harus lihat seperti itu. Yang kedua, lakukan riset agar tidak salah jalan, ya kan? Melakukan riset sebelum menentukan jurusan kuliah ini penting. Setelah memilih beberapa opsi jurusan, kamu dapat melakukan riset untuk mendapatkan informasi pendukung. Misalnya dari mata kuliah apa saja yang akan kamu pelajari, kampus mana saja yang akan kamu pilih, berapa biayanya, dan akreditasinya seperti apa. Atau mungkin akreditasinya ada A, ada B, dan ada C, ya kan? Tentu kalian tahu kalau A ini bagus, B ini ya biasalah ya. Kalau untuk C ini untuk akreditasi yang baru jadi, gitu kan? Atau baru awal. Selanjutnya itu konsultasi kepada pihak lain. Benar kata kakak tadi, konsultasi kepada pihak lain atau orang yang berpengalaman di bidang ini, gitu kan? Siapa? Bisa teman, bisa orang tua, saudara, ya kan? Bisa tetangga atau mungkin guru-guru yang ada di SMA Negeri 7 Kota Bengkulu ini. Oke. Selanjutnya itu untuk masuk ke perguruan tinggi itu ada beberapa jalur yang disediakan pemerintah, baik itu PTN maupun PTS. Apa itu PTN dan apa itu PTS? PTN adalah perguruan tinggi negeri, sedangkan PTS adalah perguruan tinggi swasta. Oke, yang pertama ada seleksi nasional
atau ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi, atau yang lebih akrab kita sebut sebagai SNPTN, ya kan? Jika kamu masuk menempuh jalur ini, berarti kamu sama dengannya jalur pertama atau jalur undangan. Yang kedua ada SBMPTN, ya kan? Ini merupakan jalur kedua. Jalur kedua ini merupakan jalur yang digunakan pemerintah, ya kan, untuk mendapatkan atau menseleksi dari pihak kampus itu kalian itu seolah-olah mengerjakan soal atau benar-benar tes, ya kan. Kalau untuk SNPTN ini kan tidak tes, tapi dia menggunakan seleksi nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Oke. Selanjutnya itu ada seleksi mandiri. Ini merupakan satu seleksi tingkatan akhir untuk perguruan tinggi negeri, ya kan. Setelah kamu setelah kamu SNPTN tidak lulus, misalnya ya, SBMPTN juga tidak lulus, ada satu jalur lagi, yaitu jalur mandiri. Kamu bisa mengikuti jalur ini dengan catatan ya, kamu harus belajar. Soalnya kalau kamu nggak belajar, susah. Karena yang ingin masuk ke perguruan tinggi, apalagi yang favorit, itu luar biasa, meledak-meledak ya. Selanjutnya itu masuk perguruan tinggi kedinasan, ya kan. Sebenarnya memiliki kesamaan, ya kan. Namun ada perbedaan sedikit di sini. Kalau perguruan tinggi kedinasan ini diikat langsung oleh pihak kampus tersebut, berbeda dengan perguruan tinggi negeri lainnya seperti Universitas Bengkulu, Universitas Hasanuddin, ya kan, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang insya Allah jadi UIN Fatmawati ya, kan. Kalau untuk contoh sekolah kedinasan itu ada beberapa, ada dari Angkatan Laut, sekolah tinggi cyber, sekolah tinggi persandian negara gitu, tentunya seperti itu. Selanjutnya ini, ketika kamu sudah memiliki jurusan, kamu ingin memilih di sana, oke, saya mau pilih di sana, jalurnya oke, saya sudah tetapkan, ya kan. Namun ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan atau adik-adik semua siapkan, ya kan, untuk masuk kepada perguruan tinggi atau untuk memulai kuliah. Waduh, saya mau kuliah, saya sudah mendapatkan semuanya, saya mau kuliah. Apa yang perlu disiapkan? Jadi saya kasih kakak tips, ya kan, beberapa. Yang pertama itu motivasi diri, ya kan. Jangan pesimis kalau kamu nggak pernah dapat ranking kelas, ya kan. Karena untuk masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta itu yang dilihat bukan hanya ranking kelas, ya kan. Namun untuk orang yang tidak memiliki ranking kelas itu tidak bisa masuk. Karena logika saja ya kan. Ada berapa orang yang untuk bisa mendapatkan ranking 1 sampai 10 misalnya, dan ada berapa orang jumlah yang dibutuhkan kampus untuk mengisi kampusnya, ya kan, kekosongan itu ada berapa. Kita logikanya, matematiknya begitu aja. Jadi jangan pesimis, aman yang itu ya. Selanjutnya, pikirkan bidang ilmu yang kamu tekuni. Benar kata kakak tadi ya, misal kamu ingin ke pariwisata, tekuni itu, ya kan. Jangan kamu milih ke lain-lain lagi, tekuni itu, ya kan. Karena kalau kita terlalu banyak memilih, ujung-ujungnya kita bingung, ya kan. Yang ke A nggak bisa, ke B apalagi, gitu kan. Tapi kalau kamu sudah fokus ke A, oke, saya mau pariwisata, atau oke, saya mau teknik sipil, oke, saya mau kepada prodi bimbingan konseling Islam, tekuni itu. Maka insya Allah kamu akan masuk dan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya itu, carilah kampus yang ada program studi yang kamu pilih. Benar tadi ya kan. Misal kamu ingin mengambil program studi bimbingan konseling Islam, ya kan. Kalian harus mencari kampus yang menyediakan program studi itu. Contohnya di mana? Ada di YIN Bengkulu. Kamu jangan cari ke DHSN, nggak ada, ya kan. Jangan cari ke Unihas, juga nggak ada. Di Unip ada, tapi beda, ya kan. Kalau di Unip itu bimbingan konseling, tetapi kalau di YIN bimbingan konseling Islam. Beda nggak kak? Beda, ya kan. Ada Islamnya, ada enggaknya, ya kan. Kalau bimbingan konseling aja itu berbasis atau tentang pendidikan, tetapi kalau bimbingan konseling Islam itu ke pendidikan dan juga ditambah plus, ada nilai plusnya, apa itu Islam, gitu, ya kan. Dimana kepada adik-adik ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas? Oke, nampaknya belum ada ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti kakak share atau bagi nomor WA, kita bisa bertanya atau menjawab, kita sharing, berbagi tentang ilmu pengetahuan terkait cara untuk masuk perguruan tinggi. Oke, jadi di sini mungkin itu saja dari kakak, ya kan, terkait
eh, masuk kepada perguruan tinggi. Dan intinya, ya kan, kesimpulannya, gunakan waktu sebaik mungkin untuk menambah wawasan, ya kan? Kenali bakat Anda, potensi Anda, ya kan? Dan kenali kampus prodi yang Anda mau tuju. Kalau itu Anda lakukan, insya Allah akan mendapatkan jurusan prodi yang sesuai yang kamu inginkan. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa atur lain waktu, ya kan? Mungkin kakak di sini saja untuk penyampaiannya. Kakak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.